Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Al-Zaki. Di sini saya akan mengerjakan tugas paket pengganti dari mata kuliah Teknik Pelukisan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pondasi telapak. Jadi, pondasi telapak itu adalah satu jenis pondasi bangunan yang terbuat dari beton betulang. Bentuknya itu menyerupai papan atau telapak yang ditempatkan pada bagian bawah tiang. Pada umumnya, penggunaan pondasi telapak ini banyak diaplikasikan pada bangunan-bangunan bertingkat lebih dari satu, karena pondasi telapak memiliki sifat yang mampu menopang beban bangunan sehingga keberadaan dapat membantu bangunan tetap berdiri dengan kokoh dan stabil. Bahan yang digunakan untuk membuat pondasi telapak ialah susunan besi yang kerangkanya sedikit dipedam dalam tanah, kemudian kerangka dicor dengan adonan semen. Pondasi yang lebar di bagian bawahnya ini sengaja dibuat untuk meneruskan beban bangunan ke lapis tanah di bawahnya dengan baik. Jenis pondasi telapak ada 5. Pertama itu telapak plat. Telapak plat ini memiliki ukuran telapak yang lebih besar dari jenis pondasi telapak lainnya. Dibangun dengan komposisi demikian untuk mendukung kekuatan struktur bangunan agar lebih luas. Telapak plat umumnya dimanfaatkan untuk bangunan dan struktur tanah yang kurang stabil. Yang kedua itu ada telapak tiang pancang. Telapak tiang pancang adalah jenis pondasi yang berfungsi sebagai penurut beban konstruksi. Beban konstruksi dari mana? Berasal dari bagian atas bangunan dan diterima oleh tiang untuk kemudian diteruskan ke bagian tanah. Yang ketiga itu ada telapak setempat. Telapak setempat memiliki bentuk menyerupai persegi. Ukurannya sangat efektif karena tidak membutuhkan banyak ruang upaya untuk menjaga keseimbangan, kekuatan, dan stabilitas bangunan. Namun bentuknya bisa dibuat fleksibel menjadi persegi panjang jika pondasi akan digunakan pada tanah terbatas. Yang keempat ada telapak dinding. Telapak dinding adalah jenis pondasi telapak yang paling cocok diaplikasikan untuk bangunan yang akan dibangun di sekitar lereng. Kunci utama dari telapak dinding untuk memastikan beban dinding bisa tersebar merata dan mampu menahan beban secara maksimal serta optimal. Kelima itu ada telapak gabungan. Sesuai dengan namanya, telapak gabungan ini dapat menggabungkan serta mengikat dua kolom atau lebih dengan menggunakan balok pengikat kuat. Untuk kelebihan jenis pondasi telapak itu ada 4. Yang pertama itu pengaplikasian sederhana. Unggulan utama yang ditawarkan oleh pondasi telapak adalah pengaplikasian yang relatif sederhana daripada jenis-jenis pondasi bangun lainnya. Proses pengecoran jenis pondasi bangun ini bisa langsung dilakukan di lokasi konstruksi tepat pada lubang galian pondasi. Yang kedua, daya dukung yang kuat dan besar. Dengan desain yang tepat, pondasi telapak dapat digunakan untuk berbagai jenis bangunan, mulai dari bangunan komersial seperti rumah tinggal hingga bangunan komersial besar seperti bangunan bertingkat tinggi, karena kekuatan dan daya dukung pondasi telapak dapat ditingkatkan. Yang ketiga itu biaya pembuatan relatif murah. Dari segi biaya pembuatan pondasi telapak relatif lebih murah dan terjangkau. Hal ini karena bahan material yang diperlukan untuk membuat pondasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembuatan jenis pondasi lainnya seperti pondasi tiang, plat, dan lain-lainnya. Yang keempat itu adalah fleksibel. Jenis pondasi bangun telapak memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal desain dan menyesuaikan kondisi lapangan. Bentuk serta ukuran pondasi bisa disesuaikan dengan beban bangunan yang akan dibuat dan jenis tanah yang ada. Untuk kekurangan jenis pondasi telapak itu ada 2. Yang pertama adalah proses pengerjaannya lama. Meskipun kelebihannya terletak pada pengaplikasian yang sederhana, tapi jika pembuatan struktur pondasi berada di luar lubang galian pondasi bisa memakan waktu yang cukup lama, karena dalam pengerjaan harus dilakukan dengan presisi dan membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Yang kedua itu pengerjaan harus dilakukan dengan ahlinya. Dalam pengerjaan pondasi telapak membutuhkan pengetahuan teknis dan keahlian khusus untuk memastikan pondasi terpasang dengan benar dan tepat, sehingga mampu mendukung beban bangun dengan aman.
Karena alasan itulah pengerjaan pondasi terlepak harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Mungkin bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.